Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Hidayatullah, bisa dipanggil Aldi. Hari ini kita akan membahas tentang revolusi industri, yaitu di mata pelajaran sejarah peminatan kelas 11. Oke, uh, ngomong-ngomong tentang revolusi industri, kita tahu kalau revolusi sama evolusi itu kan beda. Kalau evolusi itu adalah perubahan lambat, kalau revolusi itu adalah perubahan cepat. Nah, kalau revolusi industri itu merupakan sebuah tatanan yang dimana pekerjaannya itu diganti oleh sebuah mesin. Kalau itu bahasa standarnya atau bahasa umumnya lah gitu. Gitu. Tapi secara singkatnya, kalau definisi revolusi industri itu adalah perubahan cara menghasilkan barang yang semula memakai tenaga manusia beralih ke tenaga mesin. Ya sama aja sih. Intinya adalah perubahan-perubahan yang cepat drastis. Keuntungannya apa gitu? Keuntungannya adalah kalau menggunakan tenaga mesin itu produksinya lebih banyak, terus tenaga manusianya lebih sedikit, dan pengupahannya lebih sedikit juga gitu. Nah, tapi ada dampak negatifnya. Salah satunya adalah banyaknya pengangguran terhadap manusia itu. Nah, latar belakang revolusi industri itu terjadi sekitar 1750 sampai 1850. Ya, mulai dikira-kira itu awal-awalnya ditemukannya mesin uap. Nah, selebih ditemukannya mesin uap itu kan bisa digunakan untuk keperluan-keperluan yang lain, terutama untuk keperluan pedagang yang menggunakan jasa-jasa yang dulunya itu dikerjakan oleh manusia, lalu diganti dengan mesin. Nah, masalahnya adalah ketika pabrik-pabrik atau industri itu diganti oleh mesin, otomatis kan manusia-manusia yang ada di Eropa pada saat itu banyak yang nganggur. Yang banyak menganggur, terjadinya urbanisasi di ibu kota, di kota-kota besar, dan terjadinya masalah kesenjangan sosial yang tinggi. Nah, terus bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Pada saat itu lagi gencar-gencarnya yang namanya penyebaran manusianya, atau bisa dibilang bagaimana cara sekaligus menjajah di benua-benua lain atau di negara-negara lain, sama dengan bagaimana caranya mensiasati supaya di orang yang di ibu kota atau manusia-manusia yang menganggur di kota-kota itu tidak menganggur lagi. Lalu dikirimlah yang namanya, kalau bahasa sekarang itu ya, migrasi lah itu, terpaksa. Tapi ada tujuannya tertentu. Yang pertama bisa untuk memasarkan hasil hasil penjualan, yang dimana penjualan hasil industri tadi yang menggunakan mesin itu kan semakin banyak, nah gitu. Terus yang kedua untuk memenuhi secara kebutuhan dasar industri, yang salah satunya yang kita tahu pada masa itu adalah batu bara itu. Terus juga supaya pemasarannya lebih tinggi ke berbagai belahan dunia. Nah, kalau di buku itu halaman 40, di situ ada beberapa latar belakang terjadinya revolusi industri. Yang pertama ada penemuan baru di bidang teknologi seperti alat pemintal, mesin uap, dan mesin tenun. Yang dulunya masih menggunakan manusia itu kan, ini kan pakai mesin gitu. Terdapat banyak tambang yang dihasilkan oleh negara Inggris. Hasil tambang antara lain biji besi, batu bara, kaloen, dan timah. Kondisi politik di Inggris yang stabil menjadikan raja mematuhi peraturan perundang-undangan. Terus selanjutnya ada Inggris mempunyai banyak modal yang didapat dari bidang pelayaran dan perdagangan, pengaruh dari revolusi agraria di pedesaan, dan terakhir pemerintah Britania Raya memberikan perlindungan hukum atas hasil penemuan baru, atau dapat disebut juga dengan hak paten. Nah, uh, tentang revolusi industri ini ada beberapa hal. Kalau revolusi industri pertama, kalau sekarang kan kita mengenalnya dengan revolusi industri for 4.0 4.0 lah itu biasanya. Nah, kalau dalam sejarahnya itu adalah 1.0 itu adalah awal dari revolusi industri yang ada di Inggris. Yang kedua itu revolusi industri 2.0 itu bisa dibilang hasil dari
awal meletusnya Perang Dunia Pertama, yaitu banyaknya kendaraan kapal-kapal perang yang dulunya menggunakan kapal-kapal biasa yang mesin uap itu digunakan jadi kapal perang. Itu itu revolusi industri 2.0. Terus industri 3.0 itu merupakan awal-awal 2.0 tadi itu merupakan pas pada masa perang dunia pertama sama perang dunia kedua. Nah, terus revolusi industri 3.0 itu merupakan pada masa-masanya perang dingin, yang dimana pada masa perang dingin itu dari Uni Soviet sama Amerika Serikat itu berlomba-lomba mempunyai ingin mencari pengaruhnya di seluruh dunia untuk bagaimana caranya mereka menjadi negara superpower. Tuh, adanya internet sama kapal luar angkasa. Nah, itu sudah memasuki 3.0. Nah, kalau revolusi industri 4.0 itu merupakan zaman sekarang. Ya, 4.0. 4.0 itu yang dimana semua kebutuhan itu tidak lagi menggunakan manusia tapi menggunakan mesin. Kayak ya banyak sih, kayak industri sekarang pacangan lagi, kayak pembayaran kalau di luar negeri itu kan kasir itu sudah tidak ada lagi, jadi bayar seorang itu mas scan seorang itu. Nah, itu mulai industri dari hulu ke hilir gini pakai robot juga itu. Nah, itu 4.0. Mohon maaf lah kalau aku ada yang salah itu. Nah, itu proses revolusi industri mulai dari awal sampai sekarang. Itu apakah beberapa tahun ke depan ada lagi? Kita tunggu aja dan yang menjalaninya itu adalah kalian. Saya juga sih. Saya masih muda. Karena kan kalau sekarang itu yang namanya mengirim SMS ya, mengirim pesan kan dari itu pakai lewat pos. Sekarang kan cuma hitungan detik sampai pakai WA aja atau teleponan gitu kan. Itu salah satu dari proses revolusi industri gitu. Terus apakah ada dampaknya? Banyak dampaknya. Dampak negatif, dampak positif itu sesuai dengan sudut pandang dan keinginannya. Makanya dari situlah kalau ada sesuatu yang perubahan, biasanya manusia kita ini zaman sekarang itu dituntut untuk berinovasi yang lebih cepat. Jangan sampai ketinggalan selangkah gitu. Terus kalau di sini dampak revolusi industri di berbagai bidang di buku itu ada beberapa, ada bidang ekonomi, politik, sosial dan politik, ekonomi dan sosial. Kalau ekonomi ya jelas adanya munculnya pabrik-pabrik yang lahirnya pengusaha kaya, biaya produksi rendah sehingga harga barang semakin rendah, upah buruh menjadi rendah, dengan dunia semakin maju, tumbuhnya kapitalisme industri yang berpusat pada perseroan dan matinya industri rumah tangga. Tapi dampak negatifnya adalah ya jelas dampaknya lingkungan. Dampak negatif karena kan nggak semuanya di berbagai sudut-sudut di berbagai wilayah dunia itu harus ada pabrik itu. Namun semuanya ada pabrik pandang kita makan, pandang kita bertanam makan makanan sehat lah itu. Anak apa ngarannya itu hadinya anak yang ligat kan makanan kan kada mungkin gitu. Meskipun ada beberapa penelitian yang membuat tanaman yang ada di dalam kaca ya, tapi kan tidak semuanya itu untuk terpenuhi itu sih. Terus dampak politik di sini ada munculnya kaum borjuis sebab kemajuan industri melahirkan orang-orang kaya baru atau OKB, orang kaya baru yang merupakan pengusaha industri. Terus salah satunya kalau dalam bidang politik itu salah satu sekarang itu adalah pemikiran liberalisme yang dulunya itu para kaum bangsawan itu dituntut untuk bagaimana caranya untuk
mencari pendapatan itu dari pajak biasa itu. Pajak biasa. Kalau ini kan ada mengenal lagi istilah bangsawan, bangsawan dan lain-lain. Kalau ini siapa yang banyak duit itu yang paling dipandang, itu dalam pemikiran liberalisme. Terus dalam bidang sosial, akibat dari perkembangan industri, pusat pekerjaan berpindah ke kota, terjadinya urbanisasi besar-besaran ke kota. Para buruh tani pergi ke kota dan menjadi buruh pabrik. Dan kota-kota besar menjadi padat dan semakin sesak. Para buruh berjajah di tempat tinggal yang kumuh dan kotor. Jadi bidang sosial ini yang karena pusat pabriknya itu ada di kota kan, jadi tidak ada lagi yang menghuni di pedesaan. Itu dampak dampak negatif salah satunya. Kalau kebanyakan berada di kota kan kayak pak, lahan semakin sempit, kebutuhan dasar manusia untuk tempat tinggal, makan, minum semakin sedikit juga. Sedangkan di desa sebagai penyuplai untuk makanan malah berkurang. Nah itu dampak juga sih gitu. Paham ya lo maksud dari bidang sosial tadi? Jadi kota yang ada di manusia yang banyak di kota hendak jadi buruh pabrik itu, terus untuk memenuhi pangan kadada lagi lahan di kota, paksa yang dipenuhi adalah di desa, sedangkan yang di desa itu manusianya malah bertambah sedikit gitu. Kan pak bisa aja menggunakan mesin, ya bisa aja, tapi untuk produk apakah bisa memenuhinya itu sampai wah ini kan sampai wah ini masih aja impor kayak itu. Nah impor beras kan, padahal kan luas ya, kenapa kayak itu ya. Jangan bahas ini gitu kalau di tag dan video. Terus itu dampaknya. Terus apakah ada pengaruh revolusi industri di Indonesia? Ada. Kalau di buku itu di halaman 42 itu ada karena tadi kebijakan diberlakukan antara lain memperkenalkan sistem ekonomi keuangan, tidak lagi menggunakan istilah barter lagi, terus memperlakukan pajak sewa tanah dan untuk memberi kepastian siapa pemilik tanah tersebut, menghapuskan penyerahan wajib pajak yang bumi-bumi itu, terus menghapus kerja rodi serta menghapus perbudakan. Di sini muncul politik etis di Indonesia. Keuntungan yang diperoleh bangsa Indonesia dari perubahan sikap Belanda pada masa itu adalah politik etis memberi kesempatan pada bangsa Indonesia memperoleh edukasi atau pendidikan sehingga dapat membawa pemikiran yang lebih maju. Yang kedua, politik kolonial liberal memberi angin kebebasan bagi bangsa Indonesia untuk berhubungan langsung dengan bangsa-bangsa asing lainnya. Jadi di pengaruh revolusi industri itu, revolusi pada masa yang terjadi di Eropa itu sampai ke Indonesia, konsepnya itu adalah berpikir bebas. Konsep liberalisme kan, konsep berpikir bebas. Jadi orang-orang yang pribumi itu punya hak untuk berpikir bebas. Kayak beberapa aku ada membaca buku, di buku-bukunya itu kenapa jadi setiap tahun setiap panen itu wajib menjual hasil panen ke Belanda ya. Kenapa ada lain? Kan itu salah satu konsep berpikir bebas juga kayak itu. Kenapa ada lainnya ya? Kalau lain kan bisa terlarang sedikit gitu. Karena berpikirnya itu semakin jelas, semakin kritis, lambat laun orang-orang masyarakat Indonesia pada saat itu mulai berpikir ulang, loh kok kita bisa jadi kayak dijajah asli gitu. Padahal kan yang namanya konsep revolusi industri itu adalah konsepnya untuk berpikir bebas. Oke. Nah, terus ada beberapa pertanyaan buat kalian. Salah satunya adalah apa sih dampak dari revolusi industri pada zaman sekarang? Tulis aja di kolom komentar, tulis nama kelas gitu. Nama dan kelas lah. Terus apa tanggapan kalian dari dampak revolusi industri di zaman sekarang? Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.